Kesultanan Aceh memiliki hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani, terutama sejak abad ke-16. Aceh beberapa kali mengirim utusan ke Istanbul untuk meminta bantuan militer. Mereka mengangkut komoditas dagang terutama lada untuk dipersembahkan kepada Sultan Turki. Bahkan ada bukti kalau Aceh pernah mengajukan diri menjadi vasal atau negeri di bawah perlindungan Turki, yang ketika itu merupakan imperium terkuat di dunia. Bahwa ada kontak diplomatik dengan Turki Utsmani termasuk Jawa, mungkin saja. Kalau Melayu ada buktinya banyak, saya punya khususnya Aceh. Kata Oman Faturrahman, guru besar filologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dalam dialog sejarah khilafah di Nusantara, benarkah ada jejaknya? Yang dilansir dari YouTube history.id. Sultan Salim II merespon permintaan bantuan dari Aceh. Turki mengirimkan instruktur, prajurit dan senjata ke Aceh untuk melawan Portugis. Pasukan Turki pertama yang tercatat diupayakan pada tahun 1537 dan 1538. Namun mereka kemungkinan tentara bayaran karena menerima imbalan sebanyak 4 kapal lada. Pasukan Turki juga terlihat dalam serangan Aceh ke Malaka pada tahun 1547. Bantuan resmi pertama dari Turki yang diusahakan oleh utusan Aceh datang pada 1564, kemudian pada tahun 1568 untuk melawan Portugis. Turki sebagai negara superpower waktu itu, apalagi ada ikatan emosional. Jadi Aceh minta bantuan ke sana, kata Oman. Ada respon dan bantuan atas nama solidaritas keagamaan melawan Portugis. Pada abad ke-19, berdasarkan hubungan yang pernah terjalin, Aceh menginginkan kembali sebagai vasal. Ditagih lagi, Aceh meminta ditegaskan sebagai bagian dari Turki. Namun menurut Ismail Hakikadi, peneliti arsip Turki Utsmani, meskipun pernah ada hubungan baik antara dua negara, itu tak cukup meyakinkan untuk mengabulkan permintaan Aceh. Maka permintaan Aceh ditolak setelah melalui rapat Dewan Menteri atau Majelis Ifukela. Dengan demikian sampai masa Sultan Daud Shah pada akhir abad ke-19, Turki tidak pernah menyetujui permintaan Aceh untuk menjadi salah satu wilayah atau vasalnya. Alasannya berdasarkan arsip Turki, jarak Turki dan Aceh yang terlalu jauh. Selain itu, Turki menilai tak ada keuntungan langsung yang bisa diraih jika mengabulkan permintaan Aceh. Terlalu jauh kalau secara politik harus mengurusi. Tapi kalau atas nama solidaritas kepada Aceh, dikirim juga. Ini disampaikan didiskusikan dengan Gubernur Yaman. Seandainya pun Turki mengabulkan permintaan Aceh menjadi vasal, dikhawatirkan banyak kerajaan lain yang menginginkan hal serupa. Artinya Turki memang tak berkeinginan untuk menjadikan wilayah Nusantara sebagai bagian dari sistem pemerintahannya. Kalau sebagai saudara seagama iya, Turki membantu. Ini bisa dibaca dalam surat-surat yang dikaji oleh Ismail Hakikadi, kata Oman. Ditambah lagi pada abad ke-19, Turki sudah melakukan kesepakatan untuk mengakui hukum Eropa, khususnya Belanda. Jadi Turki tidak bisa membantu Aceh melawan Belanda karena punya perjanjian hukum internasional untuk tak berkonflik dengan Belanda. Karenanya pendapat bahwa Nusantara berada di bawah kekhalifahan Turki Utsmani tidak terbukti. Untuk Aceh saja, yang jelas ada hubungan diplomatik kuat. Sebetulnya tidak bisa diklaim sebagai bagian dari Turki Utsmani, apalagi kesultanan lain yang tumbuh sendiri-sendiri. Bahkan kata Oman, dalam konteks melawan kolonialisme pun tak ada indikasi persatuan atas nama keislaman di Nusantara. Itu tidak saya temukan. Di luar konteks Aceh, kesultanan lain juga hanya sebatas mengakui bahwa Turki Utsmani adalah negeri yang kuat. Misalnya Kesultanan Palembang. Ada manuskrip yang mencatat seorang sultan diangkat bersamaan dengan Sultan Sulaiman, anak Sultan Ibrahim Khan yang menjadi raja di Istanbul. Manuskrip di Nusantara memang mengindikasikan Sultan-Sultan Nusantara mengenal Turki Utsmani, yang kala itu sangat powerful sebelum abad ke-20.
Apakah mengenal hal ini dianggap jadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani? Saya tak menemukan buktinya. Kendati begitu, Oman mengatakan penafsiran sejarah adalah hal yang biasa, namun dalam konteks akademik. Penafsiran tidak sebaiknya untuk menjustifikasi apa yang sudah ada di dalam kepala si penafsir. Karena dalam konteks akademik, kita yang harus mengikuti data, bukan data yang dipaksa mengikuti kita. Ini harus hati-hati, kata Oman. Apalagi kalau mengklaim bahwa Nusantara adalah bagian dari khilafah Turki Utsmani dan persatuan Islam sedunia yang sudah dimusnahkan pada tahun 1924. Kita harus kembali ke zaman itu untuk keagungan Islam. Saya kira terlalu mengglorifikasi.